Oke, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Suara saya cukup jelas? Jelas. Oke, ntar sambil saya persiapkan.
Sambil nunggu temen yang berharap bisa gabung ya. Terpantau ada 4 ya. Ya. 4 Lita, Selfie, Mira, sama Abdi. Oke, sesuai rencana udah setengah 8 ya. Eh, kita mulai aja biar nanti temen yang belum masuk bisa gabung nanti di tengah jalan nggak apa-apa. Saya langsung share screen sambil Wali. eh, saya mau nanya nih, yang Abdi sudah daftar belum? Belum Pak, rencana besok daftar Pak. Oh ya, kan ada kesempatan perpanjangan di ini itu perizinannya yang dari kampus sama Mira ya. Mira juga rencana besok. Iya, iya Pak, besok juga Pak, sekalian dari minta perizinan dari kampus juga. Oke, semangat ya. Iya, iya Kalian Pak. kan nilai semester 2 signifikan di saya cukup cukup bagus untuk mata kuliah yang kemarin kita lewati untuk desain grafis dan eh, Pasyankes aplikasi. Saya pikir kalian ikut itu mau desain. Tapi kalau minat coding ya enggak apa-apa. Saya welcome welcome aja. Saya di kan sore izin. Kalau mau coding boleh enggak ya boleh. Ngarang. Tapi kalau misalnya mau minat lain, ya saya juga fasilitasi. Tetap saya bimbing. Kalau misalkan desain, ayo. Kalau misalkan yang lain, mungkin perlu tim ya. Kalau tim itu kan perlu kesiapan yang matang. Mungkin yang memungkinkan ya ini. Kalau coding kan sesuai bidang saya. Oke ya. Kalau Nita selfie bisa dimonitor suaranya? Bisa, Iya, Pak. Nyimak ya. Jadi hari ini kita sesuai tujuannya yaitu belajar coding. Tentunya berharap ada manfaatnya. Targetnya adalah modal untuk eh, lomba kalian. Terutama bagi teman-teman yang minat coding klinis. Kalau kita perhatikan nih dari syarat yang panitia bagikan, terlepas ada perpanjangan ya, untuk coding competition atau medical record coding competition ini apa yang menjadi hal menarik buat kalian? Ada yang bisa jawab? Apa tujuannya? Saya ingin tahu komitmen kalian ikut lomba ini. Abdi? Iya Pak. Apa motivasimu ikut lomba ini? Eh, Kalau untuk Abdi secara pribadi, Uh, karena Abdi kan masih di jenjang yang masih rendah, bisa dikatakan masih rendah, masih di semester 2. Di sini yang Abdi pentingkan itu adalah pengetahuan dan pengalamannya. Nah, jadi kalau untuk prestasinya nanti, tentu prestasi itu kan hasil dari pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki Pak. Oke, ya bagus banget pandangannya. Jadi saya garis bawahi ya, pengalaman. Karena pengalaman itu didapat ya dengan mencoba gitu. Kalau kalimatnya gini, Pak, saya belum bisa, saya belum punya pengalaman, ya justru dengan mencoba inilah kalian berpengalaman. Pak, saya belum menguasai, dengan mencoba inilah kalian belajar. Toh saya bimbing juga kan. Artinya proses ini yang penting. Apalagi kalau misalkan kayak Abdi, kayak Mira ini kan masih semester 2. Lomba ini biasanya tiap tahun ada loh ya teman-teman. Jadi kalaupun tahun ini adalah baru ngawalin, setidaknya kalian punya pengalaman di tahun ini. Yang mana jika nanti, ya syukur-syukur dapat juara ya, tentunya itu kan harapan banget. Tapi kalau nanti bisa ikut lagi di tahun depan, setidaknya, oh ya kita udah pernah ikut. Ternyata dulu soalnya begini-begini. Nah,
Mungkin langsung ke inti teknis saja ya. Untuk pendaftaran mungkin bagi abdi yang belum daftar nanti bisa baca-baca ya. Ini ada biaya admisinya. Sampai tanggal berapa perpanjangannya tadi ya, Nita? Tanggal berapa? Sampai tanggal 14, Pak. Oke, betul. Ya, syukur masih ada waktu lah untuk mempersiapkannya. Nah, untuk persiapannya, setidaknya kita siapkan beberapa skenario. Yang pertama kan seleksi secara online. Kalau seleksi secara online, ini artinya kan semuanya online sih, tapi maksudnya ada dua tahap. Kalau saya baca nih, tahap penyisihan ujian tertulis, yang kedua itu ujian tatap muka dengan penguji. Sementara kita fokus yang ujian seleksi dulu deh. Yang penting bisa target lulus itu tentunya sangat membanggakan. Kalau kemudian masuk ke final tentunya itu sangat diharapkan gitu ya. Jadi untuk seleksi online ini, kalau pertanyaannya begini, Pak itu nanti bisa buka buku enggak? Kemungkinan sangat bisa, minimal di ID lah. Lagian kan enggak mungkin dipasangin kamera dan sebagainya ya. Oke. Terus yang jadi tantangan adalah nanti waktu, yaitu kecepatan. Dan juga ketepatan. Bukan asal jawab tentunya. Artinya ada proses pikir di sana. Katakanlah di target misalkan biasanya ya, amatin itu 1,5 jam. Dari 1,5 jam itu dikasih soal berapa soal. Misalkan satu soal itu dikasih durasi 1 menit untuk berpikir cepat dan menentukan jawaban yang tepat tentunya. Kemungkinan tetap open book, yang minimal di ICD. Kalaupun online, kemungkinan kita bisa berdiskusi juga sebetulnya, ya kan? Tapi analisisnya adalah yang harus benar-benar tepat. Itu prediksi yang tetap nanti ada keputusan tetap di panitia ya. Technical meeting persisnya akan seperti apa. Tapi ini adalah kita memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilewati. Kalau dilihat dari bentuknya kan seleksi penyisihan gitu kan. Nah, kalau yang tahap terakhir final artinya nanti kan tatap muka kalau saya baca itu diuji oleh Dewan Juri yang merupakan Ketua Pormisi Semarang. Kan memang institusinya ada Poltekkes dari Semarang. Nah, sekarang kita perdalam persiapan ujian online-nya yang tahap pertama. Nah, ketika di kelas ini merupakan gabungan semester 2 dan semester 4, dimana kalau semester 2 itu kan baru bab ini ya, kalau abdi itu sudah bab berapa aja? Sistem sirkulasi biasanya kalau semester awal, Bu Aida kan yang ngajar kan? Betul Pak, Bu Aida Pak. Nah, sama ini ya, sistem endokrin bukan? Iya, Pak. Ini tahap. Jadi gini cara berpikir mempelajari cepat, kalian harus membiasakan, lebih tepatnya membiasakan untuk memahami struktur dari ICD itu sendiri. Jadi tidaklah harus hafal secara, syukur-syukur bisa hafal, tapi setidaknya letaknya. Karena nanti kalian kan punya buku, yang mana dengan membiasakan itu akan memudahkan kalian pada saat ujian. Ya. Jadi kalau saya sharingkan dengan kalian biar mudah, ada blok-bloknya. Kalau alfabetik kan selalu diawali dengan A, ya enggak? Diakhiri dengan Z. Walaupun nanti ada kode kekhususan. Nah, ini kode kekhususan yang sekarang sedang digunakan karena ada pandemi. Nah, ini nanti ada pembahasannya sendiri. Kenapa habis Z kok langsung U gitu? Ya, ini ada penjelasannya. Jadi begini, yang teman-teman harus biasakan adalah bahwasanya struktur ICD-10 itu terdiri dari berbagai bab seperti kalian ketahui. Terdiri dari berbagai blok, ya kan? Di mana setiap blok ini mewakili chapter dengan judulnya masing-masing. Jadi kalau misalkan gini, saya tanya, coding untuk penyakit kulit
Tentunya akan di blok berapa? Di blok alfabetik apa? L, ya. Karena ini terkait dengan kulit. Jadi kalau nanti kalian mendapati sebuah soal atau apa ya, studi kasus yang menyinggung tentang penyakit kulit, ini pasti mengarah ke kode L. Gitu. Terus saya contoh lagi. Yang paling mungkin bagi orang reka medis termasuk saya, yang paling asik adalah kalau gangguan mental dan perilaku, itu akan larinya ke blok apa? Ini kecepatan soalnya ngejar blok apa? F. Mental dan perilaku. Artinya dari dua contoh yang barusan saya sebutkan, kalian harus minimal letak ininya dulu, letak kasusnya dikaitkan dengan bloknya. Ya, jadi nanti kalian kan open book nih, open book ICD. Dengan sudah mengetahui letak-letaknya, kalian di otak kalian sudah ada ruang-ruang kamarnya. Akan mengarah kemana? Kalau soalnya ngomongin kulit, kasus penyakit kulit, ya ini arahnya ke L. Walaupun nanti ada analisis selanjutnya, pengecualian. Bisa jadi itu di kulit tapi dikaitkan dengan kanker. Nah, itu kan exclude. Ya, artinya pengecualian. Itu ada kaidah selanjutnya. Tapi minimal yang dasar dulu. Kalau ini kode soalnya terkait dengan kejiwaan dan perilaku. Jangan pernah kalian lari ke E, apalagi ke G, apalagi ke H. Kalau konteksnya adalah kejiwaan, kunjungan yang pertama ini pasti mengarah ke kode F, mental dan perilaku. Oke, saya tanya, kalian sambil baca nih. Nah, biar saya gedein ya. Kalau terkait dengan panca indera mata, kalian akan lari ke kode apa? Blok apa? Ini ya blok ya. Hah, Pak. Ya, lebih tepatnya H00 sampai H59. Jadi kalau misalkan seorang pasien dengan kondisi mata merah bla 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 gitu kan biasanya ada panjang lebarnya itu analisis tuh nanti tuh mata merah keluar air terus diagnosis dokter apa disebutkan gitu kan. Nah ini kemungkinan mengarah H. Hanya H apa? Kalau ngomongin mata ya tentunya ada bloknya lebih tepatnya H00 hingga H59. Saya tanya lagi, ini punya ada seorang pasien dengan hipertensi. Hipertensi kalian tahu? Nah, ini harus wawasan, membiasakan. Hipertensi apa? Hipertensi kan hypertension. Ada dua suku, ada dua root ya. Hypertension. Hyper berlebih, tension tekanan. Tekanan darah tinggi ya. Nah, begitu. Itu akan lari ke blok apa? I, Pak. Nah, itu biasakan ya, Abdi ya. Jadi kita udah punya peta tujuannya gitu. Walaupun nanti tetap harus divalidasi. Terutama kalau misalkan soalnya menggunakan litem yang sifatnya pakai bahasa bukan bahasa medis, tapi pakai bahasa medis, tapi yang pakai bahasa lokal, misalkan pakai bahasa Indonesia. Bisa jadi ada soal yang karakteristiknya begitu. Atau pakai bahasa yang langsung ke Inggrisnya. Syukur-syukur. Ya kan? Atau pakai singkatan. Nah, itu nanti wawasan lagi. Tiba-tiba soalnya berbunyi gini, siapa tahu. Pasien dengan diagnosis HT dengan riwayat tekanan darah tinggi 160/110. Nah, ini kan kalian harus punya wawasan nih. Konteksnya pasti ngomongin tekanan darah tinggi karena ada data informasi tambahan yaitu tekanan darah tinggi. Nanti ada kesimpulan dokter dalam bentuk diagnosis disebutkan apa. Untuk sekian waktu penjelasan saya bisa dipahami? Yang lain? Bisa, Pak. Artinya kita harus membiasakan untuk memetakan arahnya kemana. Jadi jangan sampai salah kamar karena gini. Saya harap yang ikut ujian ini sudah terbiasa memetakan ini ya. Tapi saya kenalkan ulang lagi biar kalian mantap. Karena nanti yang diuji itu bukan sekedar ini ya bisa buka atau enggak, tapi kecepatan. Ya, bisa jadi
soalnya banyak, waktunya udah ditetapkan gitu kan, satu soal 1 menit. Nah, ini mulai dari A sampai B ini terkait dengan infeksi ya, termasuk B34.2 nanti kaitannya dengan COVID-19. Walaupun sekarang ada peraturan baru yang dilarikan ke kode U, tapi berlaku 1 Oktober 2021. Nah, ini nanti sangat kekinian khususnya di Indonesia. Apalagi pengujinya adalah seorang Formiki, anggota Dewan Formiki maksudnya, yang seorang bekerja di rumah sakit juga. Kemungkinan akan mengeluarkan soal yang terkait dengan kondisi terkini. Nah, kalau yang blok A00 hingga B99 ini terkait dengan infeksi. Infeksi yang macam-macam, bisa karena parasit, karena virus, karena bakteri, karena jamur, dan sebagainya. Sedangkan C00 sampai D48 ini terkait dengan neoplasm, yang mana kalian terbiasa dengan kata-kata tumor dan kanker biasanya. Ini berada di sini. Ya. Walaupun Abdi dan Mira belum mempelajari ini, tapi setidaknya bloknya udah tahu dulu deh gitu. Nah, terus untuk D50 hingga 89 ini terkait dengan darah ya, ataupun proses pembentukan darah. Nah ini, kalian tidak harus hafal detail, tapi minimal letaknya tahu dulu. Karena nanti kalau ngakses tidak terlalu salah. Gitu ya. Terus E00 hingga, ini termasuk ini ya, gangguan yang mempengaruhi imun. Disorder involving the immune mechanism. Mekanisme terkait kekebalan tubuh maksudnya. Nah, ini berada di blok atau babnya sendiri, bab 3, bloknya D50 hingga D89. Saya sendiri nggak suka menghafalkan bab, tapi lebih suka blok. Kalau blok itu saya ngajak kalian untuk lebih mudah. Kalau alfabetik kan kalian tentu lebih mudah kan. Kalau bab bisa aja sekalian mau nambahkan tambahan ini. Tapi ini menurut saya cara mudah mengingat yang lebih cepat, termasuk kalau saya. Yaitu karena kalian pasti akan lebih hafal alfabetik kan, A, B, C, D, hingga Z. Terus untuk E, ini terkait dengan sistem endokrin. Endokrin itu apa sih? Kelenjar ya, kelenjar endokrin. Terus terkait dengan nutrisi. Nah, kalau Pak Noto mungkin kurus, jangan-jangan ada masalah dengan nutrisi, tidak apa-apa ya, saya kasih contoh saya biar kalian ingat. Terus ada sistem metabolisme yang sifatnya sistemik ya. Nanti kalau metabolismenya karena infeksi, bisa jadi larinya ke blok A. Karena misalkan metabolismenya muntah mual karena bakteri E. coli. Nah, ini lari A. Terus kalau mental tadi udah disinggung ya, pasti berada di blok F00 hingga F90. Terus kalau kode G ini terkait dengan sistem saraf. Ya, G00 hingga G99 dan seterusnya, ini mata, ini sistem peredaran darah, kode I. Untuk C ini sistem saraf pernafasan, respiratory. Untuk K ini digestive system atau pencernaan. L ini kulit dan jaringan bawah kulit atau subcutaneous tissue. Terus blok M00 hingga M99 ini terkait dengan otot dan tulang atau muskuloskeletal. Terus untuk yang N00 hingga N99 untuk semester 4 kakak kelas kalian ini ada Mita dan Sylvia tadi. Ini terkait apa Mita? Kalau N00 hingga N99 ini terkait apa? Halo, nyimak nggak nih? Abdi, terkait apa nih? Mita, Mira? Itu Pak, jenis kelamin mungkin Pak. Ya, ada kaitannya dengan genital atau jenis kelamin, tapi ada imbuhan, yaitu urinari. Berarti apa? Sistem perkemihan. Ya, sistem perkemihan. Jadi kalau nanti ada pasien ISK, masuk mana? Masuk sini. Masuk blok N. Ya, di antara N00 hingga N99 ya, genital urinary system. Ya, saya lebih ngajak kalian untuk memetakan di
pikiran diingatan kalian. Jadi arahnya jelas. Terus kalau untuk selanjutnya setelah sistem genital atau organ kelamin dan sistem perkemihan ini yang berada di N00 N99 ini kemungkinan juga kode favorit ini karena biasanya di lapangan banyak. Terus kode O00 hingga O99 ini ada 3 hal yang terkait dengan blok ini, yaitu kehamilan, pregnancy, childbirth, kelahiran, dan purpurium atau nifas. Nifas ini pasca kelahiran ya. Jika ada masalah bagi si... Oh iya, berarti kode O00 hingga O99 ini untuk laki-laki atau perempuan? Blok ini. Perempuan, Pak. Jika nanti ada kasus gini, soal pasien dengan seorang pasien seorang ibu misalkan pakai inisial ya, biasanya ada soal ibu N datang ke IGD dengan keluhan ingin melahirkan, misalkan gitu, pakai bahasa Indonesia nih, karena biasanya itu juga bahasa yang ditulis di rekam medis dalam bahasa Indonesianya gitu, ditulis oleh perawat. Diketahui kondisi kehamilan usia 30 minggu. Nah, begitu. Bla 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 bla. Nah, dari clue beberapa kata yang barusan saya sebutkan, ada kehamilan, ada usia kehamilan, usia kehamilan dalam hitungan 30 minggu. Terus ada jenis kelamin disebutkan dengan ibu. Wah, kalian udah bisa memetakan ini mengarah ke kehamilan. Kehamilan yang bagaimana? Tentunya nanti ada pembahasannya. Ya, mestinya begitu. Terus kode P ini berarti untuk kondisi bawaan di seputar kelahiran. Berarti untuk apa nih? Untuk orang dewasa atau untuk bayi? Kalau P00 hingga P96 terkait kondisi tertentu seputar kelahiran. Bayi baru lahir lebih tepatnya. Jadi ini untuk bayi baru lahir. Nah, yang perlu dicatat oleh teman-teman, untuk bayi baru lahir itu dalam rentang usia berapa? 0 hari hingga 28 hari. Tulis kalian. Pasien dengan usia 20 hari. Bayi Nyonya Nisa. Keluhannya belum bisa BAB semenjak lahir. Jangan-jangan ini mengarah ke apa nih? Nanti, walaupun itu bayi baru lahir, ternyata ada kondisi bawaan. Misalkan, ternyata tidak memiliki anus dengan diagnosis atresia ani. Selepas ada informasi yang mengarah kondisi bayi baru lahir, tapi ternyata ada kondisi lain yang terkait dengan kongenital atau bawaan. Berarti dia masuk ke kode Q. Atresia ani adalah di mana kondisi seorang bayi baru lahir tidak memiliki anus, atresia, kondisi tanpa anus. Jadi kalau misalkan kalian nanti mendapati terminologi, kan nanti ujiannya tertulis nih online, kemungkinan kan bisa membuka akses internet dan sebagainya. Kalaupun kalian membuka sumber, gunakan kata kunci yang bakalan mudah ketemu. Ini mengarahnya kemana? Misalkan mungkin masih dalam bahasa lokalnya, tidak memiliki anus. Nah, kondisi pasien dengan kondisi tidak memiliki anus, bahasa medisnya apa? Cari di Google. Bisa. Tapi kalau kalian memang tidak terbiasa kayak gitu, habis waktu, hanya memikirkan satu soal. Tapi apalagi kalau kalian udah punya wawasan di otak, oh ini mengarah ke atresiaan. Udah langsung temukan coding, dalam 1 menit sudah, malah kurang dari 1 menit sudah ketemu nanti. Gitu. Biarpun kalian open sumber, open buku, tapi kalau soalnya analisis, banyak yang saya udah ngajar bertahun-tahun dari angkatan 2 sampai sekarang. Kalau dikasih ujian soal analisis, biasanya habis waktu belum selesai. Karena itu tadi, teman-teman tidak membiasakan untuk membuka sumber.
Ya, lawong membuka agenda, apalagi memahami konteks. Kira-kira gitu tantangannya. Apalagi dibatasin waktu, habis waktu. Nah, ini kalian akan berhadapan dengan waktu nih ujiannya. Peluangnya seperti itu. Padahal saya ujiannya dari zaman angkatan 2 sampai sekarang selalu open book. Tapi soalnya adalah selalu soal analisis. Ya. Membiasakan studi kasus. Itu modal kalian, modal kita. Walaupun open book, kalau nggak membiasakan, banyak yang akhirnya habis waktu dan jawabannya pun tidak benar. Karena ujung-ujungnya main tembak. 120 soal, 120 menit. Berarti satu soal, misal gitu. Ini kode Q ya, tadi langsung dari kode P ke kode Q. Terus kode R. Nah, ini kode R ini uniknya adalah semua penyakit yang masih bersumber informasinya bersumber gejala dan tanda belum spesifik mengarah ke nama penyakit tertentu, ini berada di kode R. Ini semester akhir nanti. Biasa saya kenalkan. 5 atau semester 6 biasanya. Termasuk hasil penemuan hasil lab. Lab misalkan kondisi pasien dengan trombositopenia atau kondisi sel darah merahnya berkurang, misalkan sel darah putihnya meningkat, masih kayak gitu, tapi belum tahu penyakitnya apa. Nah, bisa jadi akan mengarah ke kode R, karena ini dikhususkan memang blok ini R00 hingga R99 dikhususkan untuk gejala dan tanda serta kondisi clinical abnormal atau kondisi klinis yang tidak normal dan juga hasil pemeriksaan lab. Ya. Yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Jadi sementara masih gejala dan tanda gitu. Termasuk nanti kalian demam, termasuk kalian sakit kepala. Sakit kepalanya karena apa? Sakit kepala kan nanti bisa jadi gejala dari penyakit lainnya. Bisa jadi ada sumbatan di pembuluh darah otak, bisa jadi nanti karena dia ada neoplasm atau tumor otak dan sebagainya. Itu tentunya ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, untuk yang S dan T ini terlepas bab ini yang paling saya suka, tapi ini termasuk yang paling kompleks. Karena di sini ada injury, cedera, ada keracunan, ada kondisi sebagai akibat dari penyebab luar lainnya. Ya. Nah, ini S00 hingga T98. Injury termasuk cedera, kecelakaan dan sebagainya. Nah, untuk kondisi kecederaan, keracunan, dan penyebab luar lainnya ini, S00 hingga T98, ini dikaitkan dengan penyebab luarnya itu secara spesifik disebutkan apa. Yang menyebab, di sini ada istilah external cause, morbidity, dan mortality. Ini berada di V01 hingga Y98. Ini termasuk nanti misalkan luka terjerat di lehernya atau S10 ya nanti ya. Itu karena gantung diri. Nah, luka di lehernya ini berada di blok S, sedangkan gantung dirinya berada di V01 hingga Y98. Gitu ya. Terus misalkan cedera kepala bagian belakang akibat ini tertembak. Nah, luka di kepalanya berada di kode S00 hingga T98, tergantung nanti kondisinya karena di dalamnya itu banyak banget kodenya. Sedangkan tertembaknya ada kode di antara V01 hingga Y98. Ya. Jadi ini selalu terkait dengan syarat informasi yang penyebabnya ini diketahui. External cause-nya, penyebab luarnya ini diketahui. Kalau luka kepalanya, luka kepala saja misalkan, tapi belum diketahui sebabnya, berarti kode V01 hingga Y98 tentunya belum bisa di-coding. Jadi bahasa gampangnya adalah
S00 hingga T98 adalah area luka atau injury atau keracunan yang ada di tubuh kita, tubuh pasien maksudnya. Sedangkan V01 hingga Y98 ini adalah kondisi yang menyertainya. Gitu. Ya, berpikir cepatnya begitu. Nanti penyebab yang menyertainya karena apa? Karena gantung diri, karena ketembak, karena habis apa? Habis berkelahi, habis jatuh dari pohon, habis tenggelam di sungai. Nah, ini V01 hingga Y98. Ya, kalau pasien kondisi datang di IGD dalam kondisi susah bernafas, ya kan, artinya bisa jadi habis keracunan gas, ya kan, poisoning, gas LPG, karena misalkan seorang ibu rumah tangga, nah, biasanya kan ditulis tuh, pasien seorang ibu rumah tangga datang IGD dalam kondisi susah bernafas setelah menghirup oksigen yang diduga berasal dari, itu soal analisis tuh, berasal dari gas LPG yang bocor. Nah, ya kan? Nah, ini poisoningnya berada di S00 hingga T98 pada saat memasak. Nah, aktivitas memasak ini berada di V01 hingga Y98. Jadi ini kondisi yang menyertai ya. Oke. Lanjut ke Z0 Z00 hingga Z99 ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang dan juga berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kalian pernah bikin SKD? Abdi pernah? Surat keterangan dokter? Pernah Pak, ketika daftar kuliah. Nah, jika kalian datang ke rumah sakit dalam kondisi sehat, tapi kok datang ke rumah sakit ngapain? Nah, ini kontak with health service. Artinya kalian akan membuat sebuah surat keterangan, kalau dalam bahasa Indonesia surat keterangan dokter ya. Atau ya tentunya berkaitan dengan health service atau layanan kesehatan. Memeriksakan kesehatannya. Nah, kalau kayak gitu ini termasuk yang berada di blok ini. Jadi Z00 hingga Z99 ini untuk mengakomodir coding yang terkait dengan faktor-faktor yang terkait dengan status kesehatan, termasuk kontrol, termasuk nanti pemeriksaan rutin, ya kan, terus bikin surat keterangan dokter, dan ini biasanya karakteristiknya adalah rawat jalan di kode Z00 hingga Z99. Ya. Nah, untuk yang terakhir, kenapa dari Z ke U? Karena ini sifatnya untuk kegunaan spesial, untuk tujuan spesial tertentu. Termasuk pada saat pandemi adalah contoh yang contoh konkret yang ada pada saat ini. Yang akan digunakan 1 Oktober nanti, 2021 di Indonesia ya khususnya. Karena kode ini nggak sembarangan digunakan. Kode ini digunakan hanya pada saat kondisi-kondisi tertentu, termasuk pandemi, yang mana codingnya itu belum bisa dimasukkan di antara A sampai ke Z. Biasanya karakteristiknya adalah untuk kode penyakit yang masih dalam riset atau penelitian, atau penyakit baru. Itu berada di kode O00 hingga U00 sampai U99. Code for special purposes, untuk tujuan khusus tertentu, masuk pandemi. Walaupun secara histori atau sejarah ternyata penyakit COVID itu sudah ada udah jauh lama muncul. Cuman variannya yang baru. COVID-19 itu kan variannya yang baru. Nah, itu termasuk kondisi penyakit yang baru. Kalau induknya udah lama ditemukan. Oke, untuk 30 menit dari yang pertama, jadi saya mengajak kalian untuk memetakan arah berpikir cepat. Jika kalian mendapati studi kasus terkait apa, maka akan larinya kemana. Terus kalian juga harus memahami konsep pengecualian atau exclude. Artinya ketika kalian sudah paham letaknya, bloknya,
Tapi dalam kondisi tertentu ada pengecualian. Walaupun kasus yang akan kalian coding itu terkait bayi baru lahir, kalau bayi baru lahir itu kan berada di kode P, ya kan? Tapi bayi baru lahir itu ternyata kondisinya terkait dengan penyakit yang sifatnya bawaan, yang diidentifikasi oleh dokter merupakan bawaan dari lahir atau kongenital. Nah, walaupun bayi baru lahir tidak selalu di kode P, karena ada keterangan yang mengarah ke kondisi bawaan, berarti di kode Q. Itu juga untuk hal lain. Memang ada pasien dengan coding diagnosis terkait dengan mata. Ini kan berada di H00 hingga H59. Tapi ternyata hasil observasi di rekam medis, dia mengarah ke tumor. Nah, bisa jadi kodenya bukan di H, tapi di mana? Kalau tumor di mana? Di blok C, Pak. Ya, C hingga D, tergantung nanti pendalaman di dalamnya ya. Oke. Oke, mungkin kita ambil nafas dulu biar nggak terlalu ya. Saya pengen bawa kalian santai tapi asik begitu. Harapannya yang penting prosesnya dulu. Kalian minimal punya bekal pondasi, sudah dikasih buku untuk akses buku, tapi pada saat buka buku pun sesat. Ya kan, jangan sampai begitu. Kira-kira gitulah harapan saya. Ya kan? Kalau hafal tentunya itu keren lah buat kita semua yang mau menghafal gitu kan. Tapi dengan cara membiasakan pun itu juga bagus. Karena memang ilmu kan dinamis gitu ya. Itu sih minimal itu. Kalau tentunya kalian punya kemampuan yang berlebih sesuai usaha kalian mempelajari lebih lanjut. Oke, yang masih nyimak, Selfie masih? Masih, Pak. Ya, saya mau ngetes lagi. Kalau saya diare akibat ternyata hasil pemeriksaan labnya saya terinfeksi bakteri E. coli. Jadi diare saya ini kira-kira masuk blok apa? Bloknya aja dulu deh, belum codingnya. Ya, Blok K, Pak. blok K. Alasannya? Karena pencernaan, Pak. Diare, Pak. Ya, sudah ditutup? Kurang tepat Selfie. Saya tadi nyebutkan apa? Saya nyebutkan apa tadi? Diare memang betul. Bisa kita terjemahkan pencernaan. Betul. Tapi pada saat bersamaan soal atau saya yang sampaikan tadi, hasil pemeriksaan lab ternyata karena infeksi bakteri E. coli. Nah loh, ada tambahan tuh, hati-hati. Berarti Infeksi dia masuk ke A ya, Pak? Atau B gitu, Pak? ya antara A sampai B. Nanti kalian harus lacaknya di sini. Ya, betul Selfie ketika saya ngomong diare, kalau diare saja tidak ada informasi tambahannya, ya memang diare kan terkait dengan digestif atau pencernaan ya teman-teman ya. Tapi ketika ada imbuhan, nah ini ada analisis cepat, memang harus membiasakan. Oh ternyata ada infeksi yang lebih spesifik. Nah, tapi kode tepatnya bisa jadi ke A hingga B99, tentunya menyesuaikan nanti. Apalagi disebutkan bakteri Escherichia coli. Gitu. Oke, saya tes lagi. Mita masih? Pak, ini Pak Rani ini belum masuk. Ini Bapak otomatis bisa nerima atau gimana, Pak? Oh enggak, ya Allah kasihan. Iya kah? Oke, Iya, saya baru Kenapa nggak bilang dari tadi? Saya pun fokus. saya juga baru baca chat dia, Pak. Oh iya ya, sorry. Siapa? Tani ya, iya. Oke, tapi saya rekam sih. Jadi nanti bisa direview ulang maksud materi yang saya sampaikan malam ini, yaitu mapping, pemetaan, pemetaan untuk menghadapi soal cepat, ya. Walaupun kalian open book, kalau Rani baru masuk ya. Oke, selamat datang. Assalamualaikum Rani. Walaupun mohon maaf saya baru ngeliat.
Oke Rani ya, adaptasi langsung masuk ya. Saya lebih jelaskan tentang pemetaan. Jadi menghadapi Oke, Pak. ya, menghadapi kemungkinan ujian cepat, yaitu dengan membiasakan memetakan studi kasus apa, mengarah ke blok apa, dengan tentunya kalian harus hati-hati ketika ada kaidah exclude atau pengecualian. Oke, saya tanya tadi selfie ya. Kita monitor. Iya, Pak. Oke, thank you Mita. Oke, saya uji cepat. Bayi lahir usia, bentar. Pasien bayi baru lahir usia 7 hari. Datang ke poli bedah dengan kondisi bibir sumbing. Hasil observasi menunjukkan kondisi bawaan. Oke, bloknya akan lari kemana? Mita, saya nanya kode tepatnya, tapi bloknya dulu. Halo Mita? Halo? Iya. Sinyalnya kah? Sinyalnya agak jelek. Kalau kira-kira sinyalnya, oh agak jelek. Kalau komen bisa nggak Mita? Atau jangan-jangan nggak bisa nyimak suara saya juga ya? Tadi suara Bapak putus-putus. Oke. Oh gitu. Oke, saya ulang ya sambil disimak semua pasien. Tadi apa ya? Ntar dulu. Pasien usia 7 hari. Pasien bayi baru lahir usia 7 hari datang ke poli bedah dengan kondisi bibir sumbing. Hasil observasi menunjukkan kondisi bawaan. Oke, itu aja dulu informasinya. Itu akan mengarah ke blok mana, Mita? Iya, Pak. Q. Q. Oke. Alasannya? Karena penyakit bawaan. Ya, sementara memang ada keterangan bawaan. Oke, tepat. Kamu sudah bisa memetakan arahnya. Tapi informasi apa aja yang perlu digarisbawahi tadi? Dari informasi yang saya buat soal tadi. Usia usia 7 hari, kondisi bayi baru lahir, ya kan? Ke poli bedah, Iya, ya Pak. kan? Kira-kira poli bedah, ya tujuannya apa? Kira-kira ini kemungkinan pasien akan untuk konsultasi operasi kan? Mungkin operasinya bukan hari itu, tapi ke depannya begitu kan? Iya, Pak. Ya enggak? Mungkin konsultasi dulu ke poli bedah. Gitu. Oke, bagus Mita. Tujuan saya memang mengajak kalian untuk memetakan cepat. Ya, satu soal lagi, apa ya? Pasien datang ke IGD dalam kondisi susah bernafas. Susah bernafas, ya kan? Informasi yang didapat hasil observasi akibat menghirup gas belerang. Gas belerang. Ya. Ini disebabkan karena terpapar kalau gas belerang biasanya di mana ya? Terpapar gas belerang pada saat naik gunung. Abdi Christian. Informasi yang bisa ditangkap. Gas belerang, keracunan pada saat aktivitas naik gunung. Kira-kira kode apa nih? Bloknya dulu deh. Tadi saya udah singgung loh. Boleh dibacakan lagi Pak soalnya? Oke. Pasien datang ke IGD dalam kondisi susah bernafas. Oke.
informasi yang didapat akibat menghirup gas belerang. Ya. Jadi teridentifikasi oleh dokter akibat terpapar oleh gas belerang pada saat naik gunung. Kalau di puncak gunung itu kan ada, kebetulan keponakan saya suka naik gunung tuh di Jawa sana. Ya sekarang kuliah di UNY, tapi suka naik gunung. Karena pandemi aja dia stop. Jadi itulah yang kadang bikin khawatir. Nah pada saat naik gunung dia ini menghirup gas belerang. Ayo. Tadi di materi terakhir saya jelaskan itu. Untuk blok ini kira-kira mengarah kemana? Bloknya dulu deh, tidak harus kode tepatnya. Berarti kalau menghirup gas terus susah bernafas, itu kondisi bagaimana? Keracunan. Oke, saya kasih kata kunci keracunan. Ada catatanmu, Abdi? Coba aja. Masih nyari? Bloknya dulu nggak apa-apa. Kalau buat Abdi berarti nanti ketemu saya, kalau ketemu saya bahas penyakit ini sebetulnya nanti di semester 5, Abdi. Tapi kalian karena berniat ikut lomba berarti harus mulai merangkak ke atas dulu untuk membiasakan. Abdi, bisa menyimak? X bukan, Pak. Rani mencoba menjawab X. Ada yang lebih tepat. Yang pertama dulu disebutkan kalau X-nya itu lebih ke external cause-nya nanti. S atau T, Pak? Ya, antara S hingga T. Bloknya dulu ya, karena poisoning ya. Ya, sedangkan aktivitasnya nanti yang tadi barusan disebut oleh Rani. Ya, hari ini saya lagi pemetaan dulu deh. Jadi tadi Rani baru masuk, saya mengajak teman-teman semuanya untuk membiasakan memetakan blok ini. Ya, kalau aktivitas naik gunung bisa jadi berada di V01 hingga Y98. Sedangkan poisoning atau keracunannya berada di S00 hingga 98. Oh ya, kemarin siapa yang nanya ya? Mita kalau tidak salah. Pak, nanti kalau Pak pas ujian itu bisa bantu nggak? Jadi begini, kalian tetap usaha mandiri, namun pada saat ujian kan ujian tertulis tuh. Jika memungkinkan mungkin saya akan bantu. Tapi kalian tetap harus usaha. Karena tentu ini jadi kebanggaan kalian kalau kalian sudah mencoba ya. Apalagi kan kita ujiannya online. Mungkin nanti kita manfaatkan di grup aja. Ya. Walaupun saya membimbing kalian, tentunya ada proses pembelajaran juga. Saya tetap bantu kalian. Kalau memungkinkan soal langsung bagikan di grup aja. Atau saya bisa bantu analisis gitu. Karena bisa jadi kecepatan waktu kan nanti kan. Tapi kalian tetap harus belajar. Toh manfaatnya juga untuk kuliah kalian nanti. Oh ya, tadi pagi saya bilang di grup ya. Kalau siapa yang diantara kalian kalau ada lolos sampai ke babak penyisihan, insya Allah saya kalau kuliahnya ketemu saya kawal nilainya A+ lah. Sehingga kalian punya track record untuk pernah punya di semester berikutnya ini kan ada mata kuliah coding kan? Karena setiap semester pasti ada. Kalau misalkan masih ketemu saya, karena kadang kan di rolling tuh, jadi karena banyak dosen kan, nah itu tadi saya sampaikan buat motivasi kalian. Dari berapa orang yang masuk ini? Alif Arifah baru masuk ya? Tidak apa-apa. Selamat datang Arifah. Ada 7 orang yang semangat mau belajar, tentunya saya dukung ya. Iya Pak, maaf ya Pak, terlambat Pak.
Nggak apa-apa. Saya rekam nanti kalau ini bisa direview ya. Hari ini masih pemetaan Alif. Eh, saya akan uji Mira nih. Mira ini semester 2 nih, tapi semangat kayak Abdi ikut mencoba belajar sama kakak kelasnya ya. Jadi Alif, teman-teman sudah belajar memetakan bloknya dulu karena kemungkinan ujiannya adalah kecepatan. Artinya menghadapi soal dengan cepat memutuskan coding tepatnya. Jadi dengan membiasakan bloknya itu akan kita tidak salah kamar. Kalau ngomongin infeksi berarti bloknya A00 hingga D99. Kalau ngomongin kanker berarti C00 hingga D48. Kalau ngomongin D ini berkaitan dengan darah, penyakit darah ya, terkait dengan darah maksudnya. Terus ini endokrin dan seterusnya. Kalau gangguan mental pasti di F. Ya. Terus kalau sistem saraf di D dan seterusnya. Itu ya Alif ya. Mira ya. Tadi saya mau ngetes Mira. Pasien dengan kondisi sesak nafas. Diagnosis dokter terkait dengan pneumonia paru. Pneumonia paru. Maksudnya organ parunya mengalami gangguan pernapasan. Itu berada di kode berapa, Mira? Halo, Mira? Ya, Pak. Di Sebentar ya, blok, Pak. di kode blok berapa? Kalau untuk pernafasan ada di blok J, Pak. Halo? Kalau untuk pernafasan ada di blok J, Pak. Masih mute tuh, Mira? Bagaimana, Pak? Halo, Pak. Kok tempat saya nggak ada suara ya? Ada dia, Jo. Mungkin suaranya masuk ke recordnya kali, Pak. Sinyal di Vino agak jelek. Halo? Iya, Pak. Ada yang bisa bantu Mira tadi? Pak, untuk pernafasan ada di blok J, Pak. Ya, karena tadi saya menyinggung dengan pernafasan, terus diagnosisnya pneumonia, gitu kan? Nah, kalau kalian mau mencoba menggunakan ICD PDF ini, berangkat dari kata-kata soal yang tadi itu pneumonia, jadi di kode P. Lalu cari litem pneumonia. Dimana kondisi pneumonia ini kan saat ini terkait dengan pandemi banyak kasus terkait pneumonia. Terus diikuti dengan karena apa? Karena virus. Jenis virusnya apa? Virus COVID. Nah, gejalanya adalah gejala pneumonia, yaitu kondisi di mana gangguan yang terjadi pada paru akibat karena infeksi, akibat karena penyebab luar misalkan keracunan juga bisa. Ini kita
Coba cari menggunakan litem atau kata kunci pneumonia, di mana J18.9 ini merupakan kode khusus yang peruntukannya adalah pneumonia secara umum. Termasuk di dalamnya adalah untuk kondisi akut. Ada yang tahu apa itu kondisi akut? Halo? Bedanya dengan kronis apa? Kalau akut ini kondisi yang sifatnya mendadak, tiba-tiba. Sebelumnya tidak punya riwayat masalah paru-paru, sekarang terjadi. Kalau double ini berarti kedua paru-parunya, sebelah kanan dan sebelah kirinya, gitu ya. Respiratory ini biasanya karena ini apa namanya, perpindahan atau pergeseran antar organ paru. Misalkan yang dari salah satu sebelah kanan paru-paru, hasil ronsennya ternyata bergeser ke sebelahnya lagi. Kalau ini pneumonia septik berarti akibat keracunan, biasanya karena zat biologik, misalkan karena mikroorganisme tertentu. Ya. Kalau yang unresolved ini kondisi pneumonia yang sampai saat ini belum tertangani. Artinya kondisi ini masih muncul terus gitu. Ini kayak lawannya dari akut, atau ini setara dengan kondisi kronis. Oke, terus saya coba untuk yang pemetaan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke masing-masing bab ya. Alif, bisa memonitor? Oke, Alif, saya coba tanya. Alif kan udah semester 4 nih. Kalau kemarin udah saya ajarkan sebetulnya. Pasien dengan pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan tujuan kontrol kehamilan pertama. Nah, itu blok kodenya di mana? Bloknya dulu. Ayo, masih ingat nggak? Di Z, Pak. Ya, artinya Alif sudah terbiasa dengan blok ya. Itu apa? Abdi, itu contoh kakak kelasmu karena dia sudah terbiasa dengan blok, arahnya akan tepat begitu. Untuk studi kasus tertentu, dia akan mengarah ke blok mana. Oke, sesuai rencana sampai 8:30 saja, jangan terlalu lama. Yang penting kita rutin. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pak. Silakan. Pak mau bilang. Kita kan jarang yang di bagian blok A ya, Pak. Boleh? Oke. Boleh enggak misalnya besok-besok nanti tuh, Pak? Maunya lebih memahami ke bagian situ, Pak, karena memang jarang sekali kita di bagian situ ya, Pak. Boleh. Kebetulan akan di blok paling awal nih. Siap. Ini contohnya ya, saya singgung di sini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita perbanyak. Jadi di blok A ini, A sampai B ya, atau bab 1 ini mengkhususkan untuk infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh parasit.
Di sini ada penekanan dengan sebutan include, di mana di dalamnya memuat kondisi penyakit yang secara umum dikaitkan dengan penyakit menular atau communicable disease, atau istilah lainnya juga transmissible atau penyakit yang menular atau yang ditularkan atau yang bisa disebarkan. Nah, di sini ada tambahan yang perlu dipahami oleh kalian. Use additional code U80 hingga U89. Ya, kode ini digunakan sebagai additional code atau kode tambahan if desired, jika diperlukan untuk mengidentifikasi zat antibiotik apa yang menyebabkan bakteri atau parasit mengalami resisten. Jadi bakterinya itu jadi kebal. Ya. Nah itu, ada kode tambahannya. Jadi misalkan kode disebabkan oleh bakteri E. coli. Tapi penyakit yang disebabkan oleh E. coli itu hasil pemeriksaan bakterinya ternyata dia tak mempan dikasih obat infeksi. Nah, itu ternyata ada kode tambahannya. Makanya di sini ada keterangan use additional code atau kode tambahan yang mana berada di blok U80 hingga U89. Ini biasanya sifatnya tidak bisa digunakan sebagai diagnosis utama karena dia sifatnya tambahan. Terus ada ketentuan selanjutnya exclude. Kalau ini kan yang mencakup dalam blok A hingga blok B. Sedangkan ini pengecualian atau exclude. Dalam kondisi tertentu, contohnya adalah penyakit infeksi yang sifatnya masih suspek atau diduga. Jadi belum yakin atau belum pasti. Makanya dia dilarikan ke kode set 22 titik strip. Nanti tinggal kita cek di blok set 22 ini mengarah kemana gitu. Terus ada pengusulan lainnya juga untuk infeksi lokal tertentu, tergantung dengan sistem tubuh kita. Misalkan sistem pencernaan kayak tadi si Selfie ya, itu waktu saya uji ternyata di kode K. Jadi dikaitkan di kode A. Jadi saling terkait. Jadi ini exclude-nya ada di sini. Terus bisa juga infeksi terkait dengan persalinan, kehamilan, dan juga nifas. Ini ada O98. Nah, ini yang exclude ini adalah pengecualian dari 00 hingga 99. Oke, sesuai tadi saya bilang, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masuk ke dalamnya nih. Mungkin sekilas saja ya. Ini infeksi pada usus halus. Sedangkan ini pada tuberkulosis atau biasa kalian TBC gitu ya. Ini berarti spesifik pada nama bakteri. Terus kalau ini zoonotik, biasanya karena bakteri yang terdapat pada hewan. Zon itu artinya hewan. Contohnya misalkan kucing menularkan TORCH ya. Nama penyakitnya disebabkan oleh bakteri dan bakteri lainnya. Dan terus yang mungkin kita familiar adalah HIV.
atau virus. Ini B20 hingga B24. Dan kalau jamur, misalkan B35 hingga B49. Oleh cacing, helminthiasis ini B65 hingga B83. Dan penyakit infeksi lainnya. Oke, Mita? Dan yang lain? Oke, saya akhirin dulu ya. 1 jam aja biar nggak terlalu lama. Oke, ada pesanan Baik, lain Pak. atau pertanyaan lain? Tidak ada, Pak. Pak, saya Oke, baik. Silakan. Pak. Rani ya? Mana Rani? Bukan, Pak. Siapa? Udah aja ya dulu ya. Kalau gitu saya tutup aja. Semoga bermanfaat untuk tahap awal ini. Sambil nunggu, kita nanti rutinkan saja. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, semangat ya. Kita bisa. Siap, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.